Selamat siang Mbak Andini. Siang, Bu. Ya, silakan duduk Mbak. Oke. Sudah siap pakai kacamata ya Mbak Andini ya? Sudah ya. Oke, sekarang saya coba Mbak sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Gimana Mbak? Lebih jelas melihatnya? Coba saya itu ya, harusnya lebih jauh ya. Saya contohin Mbak Andini yang kecil aja deh nih. H L C. Oke. Sip, berarti lebih jelas ya dengan kacamata ya dibandingkan tadi tidak pakai kacamata ya. Oke. Saya sarankan Mbak Andini harus rajin gunakan kacamatanya ya. Karena kenapa harus gunakan kacamata? Ditakutkan kelihatan Mbak Andini kalau tidak makin lama makin Mbak Andini biarin tanpa kacamata penglihatannya menjadi amblyop atau kita bilang lazy eyes. Amblyop atau lazy eyes itu apa ya, Bu? Oke, saya jelaskan. Amblyop atau lazy eyes itu biasanya dialami oleh anak-anak yang usia dini, gitu ya. Jadi definisinya adalah penglihatan yang abnormal atau tidak normal. Maksudnya tadi Mbak Andini dengan kacamata penglihatannya bisa mencapai yang sekecil ini atau tajam penglihatannya kita bilang 6/6. Jadi dengan kacamata penglihatan menjadi lebih bagus lagi. Tapi kalau yang dibilang lazy eyes, dia hanya 2-3 baris saja Mbak. Jadi tidak mengembalikan penglihatan secara utuh gitu, karena ada masalah di otaknya gitu ya, tidak ada sinkronisasinya dengan penglihatannya begitu Mbak. Tapi untuk saat ini mata saya aman dari amblyop atau lazy eyes. Oke, alhamdulillah untuk penglihatannya Mbak Andini sudah bisa walaupun dengan kacamata penglihatan Mbak Andini sudah bisa mengembalikan penglihatannya dengan jelas lagi. Walaupun harus setiap hari gunakan kacamata ya Mbak ya. Gitu. Jadi saran saya Mbak Andini harus gunakan kacamatanya setiap hari. Tapi kalau misal kegiatannya apa sekarang Mbak? Kuliah. Oh kuliah, oke alhamdulillah ya Mbak ya. Nah kalau kuliah kan sering di laptop gitu ya Mbak ya. Terus baca buku gitu. Nah itu yang harus Mbak Andini hindari. Kalau misalnya Mbak Andini udah merasa lelah, Mbak Andini harus lihat yang jauh dulu, gitu ya. Dalam arti harus sayang dengan penglihatannya, gitu. Kira-kira gejala dari amblyop atau lazy eyes itu sendiri apa? Nah, gejala dari amblyop itu tadi Mbak Andini merasa buram kan, gitu ya. Tapi alhamdulillah Mbak Andini tidak ke situ. Nah, biasanya ciri fisik dari amblyop biasanya ada ketidaksinkronan antara mata kanan dengan mata kiri. Jadi mata kanan lebih bagus, mata kirinya lebih lemah, atau ditandai dengan salah satunya matanya yang juling. Tapi alhamdulillah sejauh ini Mbak Andini normal, bagus, hanya kelainan refraksi biasa saja. Gitu. Untuk gejala, kalau misalnya kita udah memiliki gejala, nah cara untuk menanganinya itu kayak gimana? Gejalanya ya salah satunya pergi ke optik seperti tadi nih Mbak Andini ya, salah satunya ke klinik saya gitu ya, istilahnya Mbak Andini harus segera gitu. Nah teman-teman Mbak Andini saya rasa banyak tuh yang pakai gunakan kacamata kan. Nah Mbak Andini harus bilang, oh harus rajin loh teman-teman pakai kacamata supaya tadi tidak amblyop atau tidak ada masalah lain gitu Mbak, gitu ya. Kira-kira yang gejala setelah udah dicap sebagai amblyop itu yang paling parah apa ke kitanya? Oh ya tadi penglihatan tidak mengembalikan penglihatannya dengan jelas lagi, tajam penglihatan, tidak buta tetapi visusnya atau tajam penglihatannya tidak kembali normal gitu Mbak ya. Oke, nah tapi alhamdulillah Mbak Andini tidak mengalami lazy eyes atau amblyop tadi. Tapi saya sarankan harus gunakan setiap hari ya. Dan lagi kurangi olahraga yang terlalu berat. Ya, karena ukuran kacamata Mbak Andini adalah kita bilang mendekati ke arah yang tinggi gitu. Nah, belum sampai tinggi sih Mbak, kita bilang kelainan refraksinya Mbak Andini itu disebut miopia sedang ya. Apa itu miopia? Mbak Andini tahu nggak? Pernah baca nggak di miopia? Pernah tapi lupa. Oke, miopia itu tajam penglihatannya sumbu bola matanya panjang ya ke arah minus gitu. Tapi Mbak Andini tidak terlalu tinggi. Nah takutnya Mbak Andini lama-lama tidak pakai kacamata, akhirnya miopianya atau kelainan refraksinya atau minusnya bertambah tinggi dan itu akan menyebabkan risiko lagi ke retinanya gitu. Nah ada gejala lain lagi, takutnya penglihatannya
menjadi ada hitam-hitamnya atau segala macam, itu harus dibarengi dengan vitamin. Misalkan olahraga jangan terlalu berat, aktivitasnya jangan terlalu berat gitu Mbak. Kira-kira penggunaan kacamata sama lensa kontak sama tuh? Penggunaan lensa kontak dengan kacamata itu sebenarnya sama-sama alat bantu penglihatan gitu ya. Nah, tetapi kacamata kan simple, cuma memang dalam segi kosmetiknya istilahnya mengganggu ya, dalam arti ketika ini basah, keringetan, apalagi kita kan pakai masker nih sekarang pandemi, suka berembun gitu ya. Tapi itu simple gitu. Tetapi kalau lensa kontak, oke, kosmetiknya bagus, kelihatannya tidak ada kelainan refraksi, kelihatannya mata kita normal aja. Tetapi dari segi perawatannya lebih riskan ke lensa kontak Mbak, gitu ya. Jadi cuci tangan harus bersih, tidak boleh lebih dari 8 jam, itu seperti itu. Harus jaga matanya, tidak boleh kena debu atau segala macam, itu lebih riskan. Tapi selama Mbak Andini masih nyaman, masih pede, tetap cantik kok pakai kacamata gitu ya. Pakai kacamata saja gitu Mbak. Oke, mungkin ada lagi Mbak Andini? Mungkin Cukup ya. Jadi saya harap Mbak Andini harus rajin pakai kacamata, hindari terlalu lelah matanya, takutkan ada masalah lain gitu ya Mbak Andini ya. Oh ya, satu lagi, Iya. Kira-kira harus konsul setelah berapa bulan lagi? Oke, konsul atau evaluasi ke saya harap Mbak Andini 6 bulan sekali gitu ya. 6 bulan sekali nanti saya periksa tajam penglihatannya lebih bagus atau tidak gitu, atau saya harap stabil ukuran kacamatanya gitu, jangan sampai ada kenaikan lagi. Makanya selalu dijaga penglihatannya, jangan lupa makan sayur, buah, istirahat yang cukup gitu ya. Dan kalau misalnya Mbak Andini lagi belajar, sinarnya atau pencahayaannya yang baik gitu. Paham ya Mbak Andini ya? Jadi sekali lagi saya tanya, lebih jelas ya dengan kacamata ya? Lebih jelas. Oke, terima kasih Mbak Andini. Semoga kacamata selalu rajin dipakai, penglihatannya lebih bagus. Terima kasih ya Mbak Andini ya. Ya, selamat siang Mbak Andini.